Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Qayyum Arifah dari kelas MBS 2B akan menyampaikan materi tentang pasar persaingan tidak sempurna dan juga pasar tenaga kerja. Yang pertama yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Ini terjadi karena salah satu dari ciri-ciri pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, jumlah dari penjual dan pembeli banyak. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan yaitu serupa atau homogen. Yang ketiga, penjual dan pembeli mudah untuk keluar masuk. Yang keempat, yaitu harga ditentukan oleh pasar. Yang kelima, informasi bersifat sempurna. Adapun beberapa bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna sebagai berikut peta konsepnya. Yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai oleh satu penjual. Di pasar monopoli ini, penjual memiliki kekuasaan tinggi sehingga dapat mengubah suatu keadaan pasar, termasuk menentukan harga. Ciri-ciri dari pasar monopoli adalah hanya ada satu penjual, tidak ada barang substitusi dekat, masuk untuk usaha baru sangatlah sulit. Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu adanya hak paten, adanya hak yang diberikan pemerintah, adanya skala ekonomi. Yang kedua yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual. Setiap produsen dapat mengubah keadaan pasar termasuk dengan harganya. Ciri-cirinya yaitu menghasilkan barang standar maupun bercorak berbeda, kekuasaan untuk menentukan harga kadang kuat, kadang lemah. Yang ketiga, promosi atau iklan masih diperlukan. Yang ketiga yaitu pasar monopolistik, yaitu pasar dengan produsen yang menghasilkan barang dan corak berbeda. Ciri-cirinya yaitu jumlah penjual banyak, barang yang diperjualbelikan berbeda corak, penjual dapat sedikit mempengaruhi harga. Yang keempat yaitu akses masuk pasar mudah. Yang kelima, promosi atau iklan sangatlah diperlukan. Selanjutnya yaitu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja, di mana penjual yaitu para pencari kerja, sedangkan pembeli orang yang mencari tenaga kerja. Fungsi dari pasar tenaga kerja yaitu sebagai sarana penyaluran tenaga kerja, sarana untuk mendapatkan informasi ketenaga kerjaan, sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Adapun jenis-jenis pasar tenaga kerja ada 3, seperti peta konsep berikut ini. Jenis-jenis pasar tenaga kerja yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya ada 2. Yang pertama, pasar tenaga kerja intern, yaitu pasar tenaga kerja yang diperoleh dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, yaitu pasar tenaga kerja ekstern, yaitu pasar tenaga kerja yang diperoleh di luar perusahaan itu. Yang kedua, yaitu berdasarkan prioritasnya. Yang pertama, pasar tenaga kerja primer, yaitu pasar tenaga kerja yang menawarkan upah dan jabatan yang tinggi. Yang kedua yaitu pasar tenaga kerja sekunder, yaitu pasar tenaga kerja yang menawarkan upah rendah dan jabatan yang rendah. Yang ketiga yaitu berdasarkan dengan pendidikan. Yang pertama yaitu pasar tenaga kerja terdidik seperti dokter, pengacara, akuntan. Yang kedua yaitu pasar tenaga kerja yang tidak terdidik seperti pedagang asongan, kemudian juru parkir, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari dosen. Soalnya seperti berikut. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan wajib. Yang pertama, apa yang terjadi ketika suatu negara kekurangan tenaga kerja? Yang pertama, negara akan kekurangan SDM yang seharusnya dapat mengelola sumber daya yang ada di negara tersebut. Kemudian negara tersebut nantinya akan sulit untuk berkembang, ya karena kekurangan SDM yang seharusnya dapat mensejahterakan negara tersebut, sehingga negara tersebut nantinya akan mengimpor tenaga kerja dari negara lain. Kemudian di manakah penawaran dan permintaan tenaga kerja bertemu? Di sini saya menggunakan kurva penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Ini yang awalnya D dan S ini. Harga keseimbangan awal itu berpotongan dari D dan S, yaitu E dan P. Kemudian sehingga adanya
karena dengan P1 itu naik sehingga ada perpotongan, dan D bergeser menjadi D1, S bergeser menjadi E1 sehingga muncul titik baru yaitu E1. Di sini permintaan dan penawaran bertemu di titik E dan E1 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.